Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 781 sampai bab 790. Saya juga tidak mengerti ini. Atau mungkin benar bahwa itu dia menciptakannya sendiri. Tetapi 4 keluarga penjaga pulau harus memaksanya untuk mengajarkannya kepada mereka. Itu adalah milik Pulau Bela Diri. Yang Yijian sekarang dikejar ke Gunung Damian. Tetapi dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Yang Yijian sangat berbakat. Dan tidak mudah untuk menangkapnya untuk saat ini. Sudah 2 bulan sekarang. Dan bahkan bayangan Yang Yijian tidak ditemukan. Dan 4 keluarga pelindung pulau utama juga telah membunuh beberapa ahli bawaan. Yang Yijian telah membunuh para ahli bawaan dari keluarga penjaga pulau. Tampaknya ini lebih serius. Begitu Yang Yijian tertangkap, kemungkinan besar dia akan lumpuh atau bahkan hancur. Yah, Omi, mungkinkah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Dekan bertanya. Omi tersenyum. Yang Yijian adalah temanku. Apakah ada alasan untuk tidak ikut campur? Selain itu, jika saya tidak ikut campur, Yang Yijian akan ditangkap dan mati cepat atau lambat. Meskipun saya benar-benar tahu bahwa Anda sekarang adalah menteri tambahan untuk 40 Pangeran Yan Huang, Pulau Bela Diri tidak diatur oleh Yan Huang. Dan itu masih jauh. Dan tuanmu, Pangeran Yan Yu, bukanlah pangeran yang kuat. Kata Din. Omi tersenyum. Jangan pernah mengucapkan kata master lagi. Bukankah kamu menteri pembantu untuk 40 pangeran? Oh ya, tapi dia bukan tuanku. Baiklah. Jangan khawatir tentang hal-hal itu. Aku datang ke Martial Island untuk suatu tujuan. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak batu memori yang ada secara total di Martial Island? Saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu dan terbuka untuk umum ada 3. Kota Oblivion pertama. Yang kedua, Falling Leaf City. Dan yang ketiga, Palais Twilight City. Saya tidak tahu apakah ada yang tersisa. Omi tersenyum. Saya pernah mendengar bahwa itu Martial Island tidak berbentuk yang diketahui dunia luar. Bukan. Apa yang kita ketahui di luar? Bahwa itu Martial Island memiliki 4 keluarga pelindung dan Akademi Bela Diri. Tetapi sebenarnya ada kekuatan tersembunyi yang bahkan tidak diumumkan kepada publik. Ya, tapi saya tidak tahu detailnya. Mungkin 4 keluarga penjaga pulau utama akan tahu lebih baik. Seperti yang Anda ketahui, Martial Island bisa ada secara mandiri. Tidak bisa melingkari permukaannya. Martial Island adalah sebuah pulau, tetapi tidak kecil, dan memiliki batu memori yang unik. Jika tidak ada lagi kekuatan tersembunyi yang ada, itu akan diserang oleh beberapa kerajaan di sekitarnya dalam hitungan menit. 4 keluarga pelindung pulau utama mungkin dengan kekuatan tersembunyi. Omi mengingat sesuatu dan bertanya, Din, baru saja saya mendengar Anda mengatakan di luar bahwa Pan Yun cemburu pada Anda memiliki Akademi Bela Diri. Mengapa Anda mengatakan itu? Akademi Bela Diri ini dikatakan memiliki sejarah panjang. Bagaimana Anda menjadi kepala Akademi Bela Diri? Saya juga diturunkan kepada saya oleh generasi terakhir dekan tua. Generasi terakhir dekan. Ya, generasi terakhir dekan dia adalah orang yang sangat tua. 30 tahun yang lalu. Saya juga seorang siswa di Akademi Seni Bela Diri. Dan, di tahun saya adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru. Dan kemudian saya secara bertahap tumbuh dewasa. Karena saya tidak memiliki latar belakang keluarga. Jadi setelah saya lulus dari kelas 4, saya tetap di Akademi Seni Bela Diri sebagai guru. Kemudian sebagai wakil presiden. Dan tiba-tiba suatu hari, presiden tua itu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menyerahkan posisi presiden kepada saya. Begitulah cara saya menjadi dekan Akademi Hutan Bela Dirinya. Kamu benar-benar beruntung. Bisa mengambil dekan seperti ini juga. Tidak heran jika Pan Yun cemburu padamu. Ngomong-ngomong, dekan tua itu, apakah dia kuat? Omi bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Itu pasti eksistensi di luar bawaan. Setelah dekan tua menyerahkan posisi dekan kepada saya belum melihatnya lagi. Dan saya telah mengelola Akademi Hutan Bela Diri dengan ketakutan dan gentar selama bertahun-tahun. Saya berpikir bahwa itu seorang dekan dengan kekuatan saya begitu lemah tidak akan membiarkan Akademi Hutan Bela Diri mencapai. Tidak ada yang berani menyentuh Akademi Hutan Bela Diri.
Atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani bertindak gegabah di Pulau Marsial. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi nanti. Ingat, apa yang kuberikan padamu harus dirahasiakan. Mengungkapkan itu akan menyebabkan kematianmu. Saya mengerti. Dekan mengangguk dengan hati-hati. Omi meninggalkan gedung kantor dekan. Omi ingat Qi Sueyun, yang juga pasti berada di Akademi Seni Bela Diri. Omi segera pergi ke Departemen Seni Racun Akademi Seni Bela Diri. Apakah Qi Sueyun ada di sini? Omi tiba di bekas kelas Qi Sueyun. Qi Sueyun, seseorang sedang mencarimu. Tidak lama kemudian, Qi Sueyun keluar dan terkejut ketika dia melihat itu adalah Omi. Tetapi dia tidak bergerak, hanya mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu di sini." Oh, Omi tersenyum tak berdaya. Tapi ya, Qi Sueyun bukan pacarnya. Jadi tentu saja dia tidak bisa begitu bersemangat untuk melihat Omi seperti Sumei Qian dan Simran. Apakah kamu ingin melihatku untuk sesuatu? Qi Sueyun bertanya. Omi hampir marah padanya. Nima sudah lama tidak melihatnya. Datang menemuinya. Tetapi benar-benar bertanya apakah ada yang tidak beres. Di antara kita, apakah perasaan kita dangkal di sini? Aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah itu pasti sesuatu untuk datang dan melihatmu? Kata Don. Oh, Qi Sueyun meremehkan suara oh. Lupakan saja. Aku benar-benar tidak dapat menemukan topikmu. Mengingat kamu cukup baik sekarang. Dalam hal seni racun, kamu harus maju dengan cepat. Berapa banyak Poison Masters yang kamu sekarang? Qi Sueyun berkata tanpa ragu-ragu. 9 pin. Ini hanya 9 pin. Omi mengatakan bahwa itu hanya 9 kelas. Tetapi Qi Sueyun tidak memiliki ekspresi apapun. Haha, 9 kelas cukup kuat. Lagi pula, kamu masih sangat muda. Baru berusia 19 tahun. Qi Sueyun masih hanya memandang Omi tanpa mengatakan apa-apa. Bukan karena dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia sama sekali tidak tahu harus berbicara apa. Omi mengeluarkan dao dari tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang berharga. Jangan tanya saya apa itu. Anda saat ini minum 1 kapsul sehari. Ketika efeknya terus angsur memudar pada tahap selanjutnya. Lalu perlahan-lahan tingkatkan dosisnya. Jika Anda mengambil semuanya, maka cari saya lagi. Ada apa? Sudah kubilang jangan bertanya. Ingat saja, ada pasar untuk bahkan salah satu dari hal-hal ini. Dan menghasilkan adalah resep untuk kematian. Ingat, bahkan keluargamu tidak bisa menghasilkan. Terima kasih. Qi Sueyun mengambilnya. Omi tidak banyak memikirkannya. Qi Sueyun jelas bukan orang yang suka berbicara omong kosong. Baiklah. Aku akan pergi dulu. Kamu terus bekerja keras. Setelah Omi berbalik, Qi Sueyun tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, aku bertunangan untuk menikah." Kamu bertunangan lagi? Ya, pernikahan keluarga. Bagus. Selamat. Ungkapkan mana yang lebih tampan. Omi tersenyum. Qi Sueyun berkata, "Keturunan keluarga raja, yang disebut Song Sichang. Keluarga Song Wang." Omi mengangguk. Omi juga teringat sesuatu. Ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda. Di antara 3 besar, ada seorang gadis bernama Song Danying, yang melihat betapa kuatnya keterampilan penyembuhan Omi dan sangat memukau mereka. Dia memberitahu Omi bahwa dia ingin menikah dengan Omi dan mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga kerajaan. Sayangnya, Omi langsung menolaknya. Agaknya, pertunangan baru Qi Sueyun akan berasal dari keluarga yang sama dengan Song Danying itu. Selamat, kamu punya pertunangan baru. Terima kasih. Apa kekuatan yang disebut Song Sichang ini? Omi bertanya. Saya tidak yakin. Keluarga yang memesan saya, itu juga harus menjadi bakat kekaisaran yang akan menikah dengan keluarga saya. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Atau target yang disukai pasti akan menjadi seorang putri atau semacamnya. Oh, juga. Kalau begitu kamu sibuk. Aku akan pergi dulu. Omi tidak ada secara keseluruhan dan pergi. Mata Qi Sueyun sedikit kecewa. Dia tidak tahu mengapa dia harus memberitahu Omi. Dan setelah memberitahu Omi, Omi tidak banyak bereaksi dan sepertinya benar-benar memberi selamat padanya. Membuat Qi Sueyun entah kenapa sedikit kecewa. Omi kembali ke mantan teman Wang Xing dan Su Jinhe. Dan berkumpul dengan mereka berdua secara terpisah. Tetapi Omi tidak memberi Wang Xing Su Jinhe Taisuksin untuk saat ini. Omi tidak bisa begitu saja memberikannya kepada seseorang yang terlihat. Dia harus membuatnya merasa cukup nyaman dan benar-benar menjadi orangnya. Jika tidak Omi hanya akan menanyakan masalah. Dan jika menyebar bahwa Omi memiliki begitu banyak hati besi di atasnya, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Setelah selesai,
Baru kemudian Omi terbang ke desa dunia, siap memasuki batu memori dan mempelajari teknik penyembuhan. Jika Omi ingin menembus level dalam seni penyembuhannya, dia harus memasuki Memory Stone untuk menemukan kesempatan untuk melakukannya lagi. Siapa itu? Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghentikan Omi. Orang tua ini sama seperti kepala desa-desa pemula. Dia juga memiliki rambut putih dan kekuatan yang tak terduga. Tentu saja, tak terduga adalah untuk mantan Omi. Bagi Omi saat ini, akan sedikit konyol untuk berbicara tentang tak terduga lagi. Berdengung, Omi menarik pedang berat dari punggungnya dan mengangkatnya di tangan dan berkata, "Aku tahu kamu adalah kepala desa dunia. Aku berkompetisi dengan jelas bahwa aku perlu memasuki batu memori. Jika kamu ingin menghentikanku, maka itu lebih baik daripada pedang mendapatkannya." Omi memberitahu orang tua ini dengan sangat jelas. "Hahaha, aku masih ingat kamu. Kamu adalah murid Akademi Bela Diri. Namamu Omi. Omi, kamu sudah lama tidak di sini." Kepala desa tua itu tertawa. "Ya, aku tidak menyangka bahwa aku akan mengingatku. Omi, kamu benar-benar jenius. Kamu telah menembus ke puncak kesempurnaan agung bawaan hanya dalam waktu singkat. Itu setara dengan melangkah ke alam persatuan dengan setengah kaki. Luar biasa," kata kakek kepala desa. "Baiklah, mari kita potong kata-kata yang tidak berguna. Katakan saja padaku jika kamu mencoba menghentikanku. Omi, kamu bukan tandinganku. Kembalilah." Hari ketika desa dunia akan terbuka untuk Akademi Seni Bela Diri belum tiba. Tapi itu akan segera datang. Dalam 10 hari, desa dunia akan terbuka untuk para siswa Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, aku akan memberikan wajah 3 batu memori. Saya akan membiarkan Anda masuk kemanapun yang Anda inginkan. Ini dianggap sebagai dukungan kecil saya untuk para jenius. Sudut Omi terangkat sedikit. Lelaki tua ini dulunya tak terduga. Tapi sekarang, dia hanyalah lapisan kedua alam unifikasi awal. Itu benar-benar mudah bagi Omi untuk dikalahkan. Kecuali dia juga seorang jenius yang melawan biji-bijian dengan Omi. Tetapi jelas bahwa dia sudah sangat tua dan hanya di lapisan kedua alam unifikasi awal. Dia tidak bisa menjadi jenius. Omi berkata, "Bagaimana jika saya harus masuk? Omi, jangan tantang kesabaranku. Aku bertanggung jawab untuk menjaga desa dunia. Tidak mengizinkan masuk, tidak mengizinkan masuk, tidak memungkinkan masuk. Jangan sombong di depanku. Meskipun aku tahu bahwa kamu pasti akan melampauiku di masa depan. Jadi kamu tidak menempatkanku di matamu. Tetapi saat ini, aku lebih kuat darimu. Kamu akan melakukan apapun yang aku katakan." Wajah lelaki tua itu sedikit menunduk. Omi tersenyum. "Senior, jangan marah. Aku hanya menunjukkan tekadku untuk masuk. Aku tidak berusaha untuk temanmu. Kalau begitu kamu pasti akan masuk." "Benar, ya. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan membiarkanmu masuk." "Itulah yang kamu katakan." Orang tua itu menyukainya. Di dalam hatinya, dia agak membenci Omi. Berbohong tentang harga dirinya dan tidak memiliki kesadaran diri. Berdengung. Omi menyerang dengan pedang. Pedang Omi tidak bergerak. Itu adalah pedang yang paling sederhana dan paling murni. Namun, lelaki tua itu sama ngerinya dengan Gunung Tarzan. Wow, orang tua itu bahkan gagal menangkap gerakan Omi. Dan seluruh tubuhnya mundur puluhan meter dalam kekalahan. Mengandalkan pohon besar sebelum berhenti. Puff, saat lelaki tua itu berhenti. Dia merasakan seteguk darah dibekap di dadanya dan menyembur keluar. Omi berjalan dan bertanya, "Senior, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak melakukan sesuatu yang berat." "Hahaha, Omi, kamu tidak menyerang dengan keras. Sementara aku terluka parah. Apakah kamu memberitahuku bahwa aku hanya rentan?" "Senior telah salah paham. Omi, hitung mundur. Aku tidak bisa menghentikanmu memasuki desa dunia. Satu-satunya siswa yang tidak bisa aku berhenti selama bertahun-tahun. Di alam mana kamu berada? Apakah kamu menyembunyikan alam?" Omi berkata, "Senior terlalu banyak berpikir. Saya tidak memiliki alam tersembunyi. Wilayah saya adalah puncak dari kesempurnaan agung bawaan." "Lalu kenapa kamu begitu kuat?" "Weng," Omi mengangkat pedang berat di tangannya dan berkata, "Apakah senior tahu apa nama pedangku? Dipanggil apa? Roh naga. Beratnya 16.000 pound." "Apa?" Wajah lelaki tua itu berubah. Omi menempatkan pedang berat itu kembali di belakangnya. Tuan Long Qingyun telah membuat gesper punggung khusus untuk Omi. Jika tidak, Omi tidak bisa membawa di pundaknya. Karena tidak ada tali yang bisa menarik pedang seberat itu ke bawah.
16.000 pon. Hati lelaki tua itu ngeri saat dia menatap Omi. Senior, bisakah aku memasuki desa dunia sekarang? Don Zimmer bertanya. Aku bisa membiarkanmu masuk, tapi tidak ada gunanya bagimu untuk masuk ke sana. Mengapa itu tidak berguna? Bagaimana Anda memasuki batu memori tanpa mengaktifkannya? Batu memori masih perlu diaktifkan. Omi mendengarnya untuk pertama kalinya. Di antara kosong, ada jenis batu yang disebut batu guntur. Batu guntur adalah batu yang telah disambar petir selama puluhan dan ratusan tahun. Batu petir semacam ini, dengan kekuatan petir yang kuat, ini adalah sumber energi yang mengaktifkan batu memori. Dan itu adalah tingkat energi terendah. Lama sekali, hal yang mengaktifkan batu memori adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang ada dalam catatan. Dan saya tidak yakin lagi. Sekarang kamu harus memasuki batu memori. Kamu harus memiliki batu guntur. Omi bertanya. Kamu tidak memiliki batu petir. Jika Anda tidak memiliki batu petir pada Anda, bagaimana Anda menyalakan batu memori? Ya, saya memang memiliki batu guntur pada saya. Tetapi saya bertanggung jawab atas batu guntur. Saya tidak dapat memberikannya kepada Anda. Selain itu, batu memori akan dibuka dalam 10 hari. Jadi jika saya membiarkan Anda masuk sekarang, apa yang Anda ingin saya buka dalam 10 hari? Kalau begitu aku hanya akan masuk selama 10 hari. Tidak. Jika kamu benar-benar ingin memasuki batu memori, aku bisa memperkenalkanmu kepada seseorang. Siapa? Presiden lama Akademi Seni Bela Diri. Dekan tua. Omi baru saja mengetahui karakter dekan tua dari dekan, tetapi tidak berharap untuk bertemu dengannya begitu cepat. Dekan tua itu memiliki batu petir di sana. Tidak. Dekan tua mengelola yang lain. Batu memori yang tidak terbuka untuk umum. Kamu sangat jenius. Kamu menemukan dekan lamamu. Dia harus membiarkanmu masuk. Oke. Terima kasih. Sayangnya, ikutlah denganku. Kepala desa-desa surgawi. Tanpa daya membawa Omi ke tempat tertentu. Terbang cepat, tetapi Omi masih bisa mengikuti. Saat dia melewati desa pemula, kepala desa-desa pemula tiba-tiba terbang dan mencegatnya. Tertawa. Jin Tao, mau kemana? Melewati tempatku. Kenapa kamu tidak turun dan menyapa? Orang tua dari desa surgawi tidak memiliki nasib baik untuk mengatakan. Lin tua, jangan menghalangi saya. Saya punya sesuatu. Kepala desa-desa dari desa pemula melihat Omi dan tersenyum. Omi. Mengapa kamu bergaul dengan jindus desa dunia? Temui kepala desa senior. Omi memberikan penghormatan kepada kepala desa-desa pemula, yang juga berada di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Dengan demikian, Omi juga bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kepala desa-desa pemula tidak melihat Omi lagi, tetapi berkata kepada kepala desa-desa dunia, karena kamu telah melewati tempatku, turun dan mainkan 2 pertandingan denganku. Atau kamu tidak pergi. Lin tua, aku tidak punya masalah dengan itu. Tapi aku khawatir Omi ini tidak akan mau. Kepala desa-desa Tianxia kembali ke Omi dan berkata, Omi, jangan bilang aku tidak takut padamu. Setidaknya butuh 3 hari 3 malam di sekelilingnya dan Lin tua untuk membunuh permainan catur. Jika kita membunuh beberapa permainan, aku khawatir itu akan memakan waktu 10 hari. Kepala desa-desa pemula berkata, Jin Daofu, tidak mudah untuk datang ke sini. Menemaniku bermain 2 game akan mati Omi adalah anak kecil. Apa yang kamu pedulikan apa yang dia lakukan? Sisihkan dulu. Omi dengan sibuk berkata, maaf, senior. Saya mempunyai bisnis yang mendesak. Saya masih berharap senior akan memberi jalan. Omi, aku tidak peduli apa yang ingin kamu temukan Jin Daofu. Kamu pertama-tama minggir. Aku ingin membunuh beberapa permainan catur dengan Jin Daofu. Apa yang lebih penting bagimu daripada aku membunuh beberapa permainan di dekatnya? Cepat dan mundur. Omi masih melepas pedangnya yang berat. Berkata, bagaimana jika aku tidak? Omi merasa bahwa karena dia memiliki kekuatan, dia tidak repot-repot berbicara kosong dengan mereka. Jadi mari kita gunakan kekuatan untuk semuanya. Yo, Omi, kamu benar-benar menghunus pedangmu pada orang tua. Kepala desa-desa pemula agak marah. Kepala desa senior. Hari ini benar-benar tidak nyaman. Tolong biarkan aku dan kepala desa dunia pergi. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, maka bicaralah dengan pedangmu, kata Omi dengan keras. Bocah sombong yang baik. Bahkan tidak melihat berapa banyak kati kamu. Mengira kamu jenius. Kamu mengandalkan bakatmu. Izinkan aku percaya. Aku, Lin Bai,
Telah berada di desa Novice selama bertahun-tahun. Jenius macam apa yang belum pernah aku lihat. Karena kamu sangat menggertak dan tidak tahu bagaimana cara menghormati seniormu, aku akan membiarkanmu belajar pelajaran. Omi berkata, bukannya aku tidak menghormati senior, hanya saja senior itu tidak menganggapku serius. Dan jika aku tidak menghunus pedangku, kamu tidak akan melepaskanku. Jika aku harus membunuh beberapa permainan catur, senior bahkan tidak akan mempertimbangkan permohonanku. Jadi aku hanya akan menghunus pedangku. Kemudian, letakkan semua pretensimu dan gunakan kekuatanmu. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk meninggalkanku, maka aku, Omi, akan cukup baik untuk menyajikan teh di samping saat kamu membunuh catur. Bocah sombong yang baik. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Berpikir bahwa kekuatanmu telah meningkat. Kamu sudah mulai begitu menantang sehingga kamu bahkan tidak peduli dengan kepala desa-desa pemulaku. Ah, ya, maka aku ingin melihat apa yang kamu. Kesempurnaan agung bawaan. Mampu. Tongkat di tengah memukul ke arah Omi. Meskipun itu tampak seperti pertarungan anak-anak. Smash. Tetapi, berada di tengah pusaran, Omi hanya tahu bahwa smash kasualnya sangat kuat. Omi tidak bisa menahan dalam sejuta cara jika dia tidak melakukan serangan balik. Pedang berat jiwa naga Omi menyeka. Berdengung, udara berdesir dengan suara berdengung. Bang, kepala desa dari desa Novice terbang dalam sekejap. Sama sekali tidak dapat memblokir serangan Omi rendah. Ah, kepala desa-desa Novice tercengang. Dia baru saja merasa bahwa dia tinggi di depan Omi. Tetapi pada saat ini, dia memandang Omi dan merasa bahwa Omi lebih tinggi darinya. Kepala desa-desa Tianxia melihat Lin Bai dikalahkan oleh Omi dengan satu gerakan dan tertawa. Merasa jauh lebih seimbang secara psikologis. Baik dia dan Lin Bai telah dikalahkan oleh Omi dengan satu gerakan. Dan tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Omi berkata, senior, bisakah kita berangkat sekarang? Omi, kamu, senior, jika kamu tidak yakin, maka datang lagi. Jujur saja, aku benar-benar menekan kekuatanku. Kalau tidak aku takut senior mungkin tidak bisa berdiri dan berbicara. Kepala desa-desa Novice tidak terlalu senang dengan kata-kata Omi. Tapi itulah yang membuatnya tidak bisa menjawab. Seperti yang diharapkan. Menggunakan kekuatan untuk berbicara adalah cara termudah untuk menangani ini. Kepala desa-desa Novice mengangguk dan berkata, yah, kalau begitu, kita hanya bisa membunuh beberapa permainan dengan Jindolf di hari lain. Terima kasih senior karena membiarkanku pergi. Omi terbang ke depan. Jin Tao tersenyum pada Lin Bai dan berkata, Lin tua, jangan stres. Aku juga terpesona olehnya. Tak satu pun dari kita lebih baik dari yang lain. Tak satu pun dari kita cocok untuk Omi. Anak ini benar-benar cabul. Mari kita pergi bersamanya. Aku akan membawanya ke dekan tua sekarang. Aku akan pergi juga. Hei. Kamu bahkan ingin pergi. Omi terbang selama hampir 2 jam, ditemani oleh 2 orang tua kepala desa, dan akhirnya tiba di lembah yang tenang, yang sudah jauh dari Akademi Bela Diri, dan seharusnya pergi ke bagian tengah Pulau Marsial. Orang apa saat itu? Seorang pria berpakaian seperti murid muncul di pintu masuk lembah, menghalangi Omi ketiga. Kepala desa-desa Tianxia, Jin Daofu, sibuk tertawa. Anak kecil, apakah kamu bahkan tidak mengenaliku? Ah, ini Paman Jin dan Paman Lin. Muridku memberikan hormat kepada kedua paman itu. Baiklah. Jangan kasar. Di mana tuanmu? Tuan orang-orang tuanya ada di lembah. Cepat bawa kami ke dalam untuk memeriksa. 2 tuan tolong. Omi mengukur anak laki-laki yang disebut anak kecil ini. Sekitar 15 tahun. Meskipun dia masih muda. Tetapi wilayahnya cukup kuat. Dia benar-benar mencapai kesempurnaan Agung Hautian pada usia 15 tahun. Ini sangat kuat. Bahkan kehidupan Omi sebelumnya, dia belum mencapai kesempurnaan Agung Hautian pada usia 15 tahun. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa anak kecil ini lebih kuat dari Omi. Beberapa orang sangat berbakat pada tahap awal, tetapi tidak pada tahap selanjutnya. Sama seperti pandai membaca di sekolah dasar tidak berarti bahwa seseorang juga pandai di sekolah menengah pertama. Tunggu sebentar. Pada saat ini, anak kecil itu melihat ke arah Omi dan berkata, Guru tidak suka orang luar masuk. Siapa ini? Jin Tao dari desa surgawi berkata, Nak, dia dibawa olehku untuk memberikan rasa hormat kepada tuanmu. Biarkan dia masuk juga. Oh, masuklah. Kalau begitu, anak ketiga buah Omi memasuki lembah. Pada saat ini, di atas tebing di dalam lembah, seorang wanita muda sedang berlatih pedang.
Lin Bai dari desa pemula berkata, anak kecil, apakah itu murid baru tuanmu? Kembali ke Paman Lin. Ya, dia adik perempuanku. Namun, pada saat ini, Omi terkejut. Han Xiaomeng, benar sekali. Wanita yang sedang berlatih bersepeda di tebing adalah Xiaomeng. Omi benar-benar tidak menyangka akan melihat Han Xiaomeng di sini. Sebelum Su Meiqian mengatakan bahwa Xiaomeng dibawa pergi oleh seorang pria kuat. Tetapi ternyata dia dibawa pergi oleh Presiden Lama Akademi Seni Bela Diri. Orang yang memanggil anak kecil itu berhenti dan berteriak ke arah Xiaomeng. Saudari Han, Paman Lin dan Paman Jin ada di sini. Jadi mengapa kamu tidak datang dan memberikan hormat kepada kedua paman itu? Ketika Xiaomeng mendengar teriakan itu, dia segera berhenti berlatih pedangnya dan melihat ke atas dengan cara ini. Xiaomeng terkejut. Tubuhnya bergetar hebat. Dan dia sangat melihat Omi. Xiaomeng segera mengabaikan semuanya. Melemparkan pedangnya dan terbang ke sisi ini. Kepala desa dari desa Novice terkekeh. Murid baru dekan tua. Sopan santun apa? Begitu dia mendengar kami akan datang. Dia melemparkan pedang dan berlari. Jin Daofu, kepala desa-desa Tianxia, juga tertawa. Ya, sebenarnya tidak banyak anak yang begitu sopan saat ini. Saya suka anak ini, hahaha. Mau terbang, tapi lewat di depan dua kepala desa. Ah, kedua lelaki tua yang tertawa itu tiba-tiba tanpa senyum. Hanya untuk melihat Xiaomeng tanpa melihat mereka. Melompat langsung ke pelukan Omi. Saudara Omi, Xiaomeng berteriak. Orang tua dari desa surgawi menghela napas. Buang-buang ekspresi. Itu benar. Jarang melihat seorang anak yang begitu tidak sopan saat ini. Xiaomeng, kamu bahkan di sini, kata Omi heran. Saudara Omi, bukankah kamu di sini untuk menemukanku? Yah, tidak. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kamu pergi ke Star Ocean Academy? Akademi Samudera Bintang sudah kembali. Wow. Saudara Omi, kamu telah kembali dari studimu. Jadi kamu pasti orang bawaan yang kuat sekarang lah. Oh, oke, Batu. Pada saat itu, anak kecil itu terbatuk beberapa kali. Seolah-olah dia ingin mengingatkan Meng tentang sesuatu. Batu, anak kecil itu batuk beberapa kali lagi. Sayangnya, hati Xiaomeng muncul pada Omi saat ini. Dan dia bahkan tidak mendengar batuk. Saudari Han, kakak laki-laki kulit putihmu yang panjang akan kembali. Xiaomeng tidak mendengarnya. Tetapi Omi melakukannya. Dan bertanya, Xiaomeng, siapa kakak laki-laki Changbai? Oh, itu hanya salah satu kakak laki-laki. Salah satu kakak laki-laki yang sangat penting. Omi melihat anak kecil ini diingatkan seperti ini. Dan bertanya-tanya apakah Xiaomeng jatuh cinta dengan kakak laki-laki kulit putih yang panjang. Jika tidak, mengapa dia perlu mengingatkan kakak laki-laki kulit putih yang panjang untuk kembali? Meng kecil memandang Omi dengan bingung dan berkata, tidak, kakak laki-laki yang sangat biasa ah. Kakak laki-laki yang sangat biasa ah. Omi memandang anak kecil itu. Pada saat ini, wajah anak kecil itu agak tidak bahagia dan berkata, Saudari Han, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Berapa banyak kakak senior Changbai yang telah merawat Anda? Anda tidak akan menyadari. Beraninya Anda mengatakan bahwa dia hanya kakak laki-laki yang sangat biasa. Jika kakak senior Changbai mendengarkan, saya khawatir dia akan sangat kecewa. Xiaomeng berkata, itu hanya kakak laki-laki yang sangat biasa. Dia sama seperti kalian. Xiaomeng juga merasa bingung. Apakah dia mengatakan hal yang salah? Xiaomeng mungkin tidak mengerti. Tapi Omi sudah mengerti. Pahami. Kakak laki-laki Changbai itu pasti menyukai Xiaomeng. Dan semua kakak laki-laki senior lainnya mengetahuinya. Hanya Xiaomeng sendiri yang mungkin belum tahu apa-apa. Hanya memperlakukannya sebagai kakak laki-laki biasa. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di udara. Jin tua, Lin tua, kalian ada di sini. Kata orang tua itu, haha, kakak laki-laki, kamu adalah murid baru. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana maksudnya dengan sopan. Kata kepala desa-desa pemula. Orang tua itu memandang Xiaomeng dan Omi. Xiaomeng masih memegang Omi saat ini. Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiaomeng, bukankah kamu sudah cukup memeluknya? Kamu tidak melihat Paman Sifu di sini. Dao, Tuan. Inilah yang saya ceritakan. Omi. Omi dengan sibuk memberikan penghormatan. Senior Omi. Berikan penghormatan kepada dekan tua senior. Dekan tua ini. Omi tidak berani berpikir kasar. Karena dia setidaknya berada di tahap akhir alam persatuan.
Kamu Omi, saya pernah mendengar tentang Anda dan mendengar bahwa itu Anda adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Sekarang tampaknya Anda masih sangat muda untuk mencapai puncak kesempurnaan bawaan. Anda memiliki kemampuan untuk menjadi jenius hari pertama. Dekan senior terlalu tersanjung. Baiklah. Apa yang membawamu ke tempatku? Saya tidak menyembunyikan apapun dari senior. Saya ingin memasuki batu memori. Saya memiliki sesuatu yang penting. Batu memori bukanlah sesuatu yang bisa kamu masuki hanya karena kamu mengutarakan. Selain itu, batu memoriku di sini tidak terbuka untuk orang luar. Selain itu, aku hanya mengelola batu memori di sini. Itu bukan milikku. Kamu kembali. Omi berkata, Dekan senior, saya harap Anda akan memenuhi keinginan Anda. Xiao Meng sibuk memohon. Tuan, setuju saja. Saudaraku Omi benar-benar berbakat. Dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dengan masuk. Dekan tua itu berkata, Omi, kamu adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Hutan Bela Diri. Itu tidak membuatku merawatmu secara ekstra. Karena tidak peduli betapa jeniusmu. Kamu tidak ada infrastrukturnya dengan Akademi Hutan Bela Diri, kecuali kamu tinggal di Akademi Hutan Bela Diri selamanya. Sehingga kamu memenuhi syarat untuk menjadi luar biasa baik, meskipun kamu mengerti. Itu sebabnya tidak ada bagimu untuk datang dan memohon. Kamu hanya menghabiskan setengah tahun di Akademi Seni Bela Diri. Dan kekuatanmu tidak ada dengan Akademi Seni Bela Diri. Ini semua tentangmu sendiri. Baiklah, kembalilah. Omi mengangguk. Karena dekan tua telah mengatakan ini, tidak ada yang tersisa bagi Omi untuk memohon. Jika dia tidak memberi Omi bantuan apapun hari ini, jika Omi mendapatkan kekuatan di hari berikutnya, dia secara alami tidak akan ada kedamaian dengan dia, hanya ketidaktertarikan bersama. Bagus. Banyak basa-basi tentang apa-apa. Maaf atas gangguan itu. Senior mengambil cuti. Kata Omi dengan lengkungan tangannya. Xiao Meng sibuk berkata, Saudara Omi, aku baru saja bertemu denganmu. Jangan pergi begitu cepat ah. Kita bahkan belum berbicara dengan benar ah. Xiao Meng, tuanmu tidak menyambutku. Sebaiknya aku pergi. Tuan, Xiao Meng, kembali ke latihan pedang. Sifu, aku tidak. Dekan tua itu berkata dengan tegas. Apakah kamu mendengarku? Kembali berlatih pedangmu. Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Tuan, jangan dorong saya. Jika saya harus memilih antara Anda dan saudara Omi, saya pasti akan meninggalkan Anda. Jika Anda mendorong saya lagi, jangan menganggap saya sebagai murid Anda. Kamu. Dekan tua itu sangat marah sehingga dia ingin melompat. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Meng benar-benar akan mengutarakan dengan belak-belakan. Omi juga terkejut. Dia sibuk berkata, Xiao Meng, jangan membodohi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa memperlakukan tuanmu seperti itu, dan tidak memaafkan kesalahannya? Saya tidak. Di dalam Xiao Meng, Omi adalah orang terdekat. Skenario terburuknya adalah berhenti berlatih seni bela diri dengan guru. Dekan tua itu melemparkan lengan bajunya dan membalikkan dan terbang ke salah satu rumah di lembah. Mungkin sedikit menyedihkan di dalam hatinya. Meskipun mulut Omi menyalahkan Xiao Meng, tetapi di dalam dia cukup bahagia. Sepertinya dia benar-benar tidak menyelamatkan gadis ini secara gratis. Mengetahui siapa keluarganya. Dekan bantuan tua ini tidak memberi sedikit pun pada Omi. Dan Xiao Meng juga merasa bahwa dia tidak menyukai lagi. Tampak menjijikkan. Saudara Omi, ayo pergi keluar lembah dan menjorok dengan baik. Bagus. Xiao Meng meraih lengan Omi dan dengan riang terbang keluar lembah. Di belakangnya, anak kecil itu berteriak. Saudari Han, kamu terlalu menyakiti guru. Meng kecil tidak peduli sama sekali. Datang keluar lembah. Omi dengan cemas berkata, Xiao Meng, kamu baru saja melakukan itu. Akankah tuanmu marah ah? Kamu benar-benar mengatakan di depan umum bahwa kamu lebih suka menyerahkannya. Sebagai seorang master, benar-benar sangat sedih. Aku akan memiliki hati nurani yang buruk jika aku menyakitimu karena ini. Xiao Meng berkata, Saudara Omi, aku marah ketika kamu mengatakan itu. Kamu tidak memperlakukanku seperti keluarga lagi. Meskipun dia telah diterima sebagai murid, kepentingannya benar-benar tak tertandingi bagimu. Kamu adalah keluargaku. Tapi dekan tua juga anggota keluargamu. Kerabat macam apa seorang master? Tidak benar bagimu untuk melakukan itu. Awalnya baik-baik saja. Saya datang ke Akademi Seni Bela Diri awalnya ingin berlatih di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba datang entah dari mana dan mengatakan bahwa dia ingin membawa saya sebagai murid.
Lalu saya setuju. Lalu saya mengikuti di sini. Awalnya berpikir, dia akan memberitahukan saya sesuatu yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Dia memberitahu saya setiap saat. Sepotong batu giok yang bagus. Harus diasah terlebih dahulu. Jadi untuk mempertajam dan mempertajam saya. Dia tidak memberitahu saya apapun. Omi berkata dengan kaget. Tidak mungkin. Kamu sudah lama di sini dan dia belum mengajarimu apa-apa. Tidak. Kemudian, saya tidak tahan lagi. Lalu saya membiarkan kakak laki-laki Changbai itu mengajari saya. Dengan demikian, saya belajar seni bela diri, yang disebut teknik pedang teratai horizontal. Saya pergi. Setelah mempelajarinya saya menyadari bahwa teknik pedang teratai horizontal adalah sampah, dan itu juga dianggap sebagai seni bela diri guru terkuat. Omi berkata, Xiao Meng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu terlalu kasar, sungguh. Apa yang disebut teknik pedang teratai melintang ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang naga turun yang kamu ajarkan padaku. Itu wajar. Omi tidak meremehkan hal ini. Karena teknik pedang pembunuh dewa Omi dan teknik pedang turun naga keduanya adalah seni bela diri kelas 9. Hanya satu langkah malu untuk mencapai tingkat tertinggi seni bela diri dasar. Yang disebut seni bela diri dasar adalah seni bela diri yang dapat direkam secara tertulis. Dan seni bela diri tertinggi yang dapat dicatat secara tertulis adalah seni bela diri kelas 10. Oleh karena itu, setiap rahasia seni bela diri di bawah dunia berada di bawah kelas 10. Karena, setiap seni bela diri yang melebihi kelas 10 tidak dapat dicatat dengan kata-kata. Sama seperti seni bela diri yang saat ini ditampilkan Omi. Kekuatannya mencapai 13 nilai. Tetapi, jika Omi merekamnya dengan kata-kata, itu tidak bisa direkam. Karena, itu hanya bisa terkandung tetapi tidak disampaikan. Dan, untuk menghasilkan gerakan 13 kelas kekuatan seni bela diri, itu bukan lagi faktor yang bertindak. Omi berkata, sehari adalah sehari, dan seumur hidup adalah seumur hidup. Xiao Meng, tidak peduli apa, kamu juga harus menghormati tuanmu. Mungkin, dia benar-benar ingin mempertajam keinginanmu terlebih dahulu. Xiao Meng membuntuti, saudara Omi. Ada hal lain yang bahkan belum kukatakan padamu. Ada apa? Jangan marah jika kamu mengutarakannya. Katakan itu, saudara Omi. Seperti ini. Setelah kakak Changbai mengajari saya teknik pedang teratai melintang, saya merasa itu lebih rendah dari teknik pedang dewa pembunuh Anda. Lalu saya berhenti berlatih teknik pedang teratai melintang. Saya terus berlatih teknik pedang dewa pembunuh. Tetapi, saya tidak berharap untuk dilihat oleh guru saya yang bertanya di mana saya belajar, di mana saya mempelajari teknik pedang dewa pembunuh. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya. Anda mengajarkannya kepada saya. Lalu apa? Dan kemudian guru berkata, tidak heran kamu begitu baik di Akademi Seni Bela Diri sebelumnya. Ya. Faktanya aku sangat kuat di Akademi Seni Bela Diri sebelumnya memang terkait langsung dengan dua keterampilan seni bela diri. Kalau begitu, tuanku mengatakan bahwa teknik God Killing Blade yang kamu ajarkan padaku pasti telah dipelajari dari Memory Stone. Omong kosong. Omi sangat marah. Dia sebenarnya benar-benar menghitung teknik God Killing Blade-nya sebagai telah dipelajari dari Memory Stone. Omi ini jelas dibawa dari dunia lain. Itu benar-benar terlalu tidak tahu malu. Xiao Meng, lalu apa? Anda tidak hanya mengatakan itu kepada saya. Apakah Anda, Omi bertanya. Tentu saja tidak. Maka tuanku memintaku untuk menuliskan rahasia teknik pisau pembunuh dan menyimpan di paviliun pedang tersembunyi di lembah Latemen. Omi berkata, Xiao Meng, kamu pasti telah membacakan teknik pedang pembunuh dewaku. Saudara Omi, aku sudah transkripsikan bahwa itu kamu tidak mempelajarinya dari batu ingatan. Itu milikmu sendiri. Tapi, tuanku dan yang lainnya tidak percaya padaku. Mereka pasti mengatakan bahwa itu kamu mempelajarinya dari batu memori. Batu memori milik Martial Island. Itu kesempatanmu untuk mempelajarinya. Tapi itu juga hak mereka untuk mengingatnya. Jadi, pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selainnya. Dan sekarang sedang dikumpulkan oleh tuanku di paviliun tertutup di lembah orang mati. Omi mengamuk. Ini sangat tidak tahu malu. Saya pikir dekan tua, yang merupakan dekan lama Akademi Bela Diri, akan berbeda dari 4 keluarga penjaga pulau. Tetapi saya tidak berpikir bahwa itu masih tidak jauh. Apalagi saya baru saja datang ke sini dan meminta untuk memasukkan salah satu batu memori di sini yang tidak terbuka untuk umum. Tetapi saya langsung ditolak. Sungguh api. Untuk mengambil teknik pembunuh dewa saya.
Namun saya bahkan tidak mencapai batu memori. Kak Omi, apakah kamu menyalahkanku? Apa yang saya salahkan karena telah Anda lakukan? Anda juga pasti kehabisan ide sebelum Anda melakukannya. Dan Anda terus-menerus dicuci otak oleh mereka. Anda mungkin juga berpikir bahwa itu saya benar-benar mempelajari God Killing Blade saya dari batu memori. Itu sebabnya Anda akhirnya memberi rahasia mereka. Xiao Meng mengangguk meminta maaf. Saudaraku Omi, kamu benar. Aku benar-benar berpikir di belakang sana bahwa kamu mempelajarinya dari batu ingatan. Maafkan aku. Bukan apa-apa. Itu bukan salahmu. Omi berdiri. Kak Omi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak. Aku akan kembali ke lembah untuk menemukan dekan tua. Mengapa? Baru saja aku berpikir untuk melupakannya. Aku tidak punya pilihan selain tidak mengizinkanku memasuki batu memori. Tapi sekarang aku merasa bahwa aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku memberi mereka teknik God Killing Blade-ku. Tapi aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memasuki batu memori. Aku terlalu tidak bahagia. Omi selesai berbicara dan terbang. Menuju lembah. Kak Omi, tunggu aku. Xiao Meng juga mengikuti dan terbang masuk. Pada saat ini, di aula besar di lembah almarhum, Kepala Desa-Desa Tianxia berkata, Bro, mengapa kamu tidak membiarkan Omi memasuki batu memori? Dengan semua hak, dia adalah jenius hari pertama dari Akademi Hutan Bela Diri. Jadi Anda harus mendukungnya. Meskipun Anda bukan presiden lagi, Akademi Bela Diri masih beroperasi di bawah pengawasan rahasia Anda. Dan Akademi Bela Diri milik manajemen Anda, itu tidak akan pernah berubah. Kepala desa-desa dari desa Novice berkata, Ya, saudaraku, saya pikir Anda akan mengizinkannya untuk memasuki batu memori sekali. Dekan tua itu berkata, saya tidak tahu mengapa saya tidak ingin masuk. Omi adalah orang yang memiliki peluang besar. Sebelum itu, dia hanya menghabiskan setengah tahun di Akademi Seni Bela Diri dan baru memasuki kota terlupakan 2 kali. Tetapi dia hanya masuk 2 kali dan memperoleh 2 rahasia seni bela diri di kota terlupakan. Salah satunya, teknik saber pembunuh dewa, telah dimasukkan oleh saya di paviliun pedang tersembunyi. Tetapi yang lainnya, namun, belum. Karena dia hanya bisa memulai 1 gaya. Kami bertiga telah berada di batu ingatan kota yang terlupakan tidak kurang dari 100 kali. Tetapi apa yang kami dapatkan? Ini parsial bahwa Omi telah masuk 2 kali dan mendapatkan begitu banyak. Oleh karena itu, saya benar-benar tidak berani membiarkan dia memasuki batu memori yang saya miliki di sini lagi. Kepala Desa-Desa Surgawi berkata, apakah kakak laki-laki senior karena cemburu? Mungkin begitu. Peluangnya terlalu menakutkan. Saya khawatir jika saya membiarkannya masuk, dia akan mendapatkan sejumlah besar barang lagi. Batu memori di sini tidak terbuka untuk umum sejak awal, dan saya memiliki kekuatan untuk tidak mengizinkannya masuk. Juga, pada kenyataannya, tidak hanya kakak seniormu. Bahkan aku agak cemburu pada Omi. Dia terlalu muda. Pada saat ini, teriakan Omi datang dari luar. Dekan tua, silakan keluar dan bicara. Omi dan Xiao Meng sudah memasuki lembah lagi. Segera setelah itu, dekan tua dan 2 kepala desa terbang keluar. Dekan tua itu menatap matanya. Apalagi yang kalian inginkan? Omi berkata, Dekan tua, ku dengar kamu memaksa Xiao Meng untuk memberimu rahasia seni bela diri yang aku ajarkan padanya. Dekan tua mengerutkan kening. Omi, kamu salah. Kamu bisa memasuki batu memori dan belajar. Itu kesempatanmu. Tapi bagaimanapun juga, batu memori adalah sesuatu dari Martial Island. Itu hanya benar dan tepat bagi kita untuk meminta untuk mengumpulkannya. Jangan bilang kamu menemukan teknik pedang pembunuh dewa itu sendiri. Aku tidak percaya. Namun, kami tidak mengungkapkan ini kepada publik. Atau 4 keluarga penjaga pulau harus memaksa Anda untuk menyerahkannya. Omi mendengus. Kamu salah. Teknik pedang pembunuh dewaku adalah milikku. Aku tidak mempelajarinya di Memory Stone. Kamu tidak punya alasan untuk mengambil apapun dariku. Dan sekarang kamu masih begitu muluk-muluk, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Dekan tua itu berkata, Omi, kami bukan musuhmu. Jadi kamu tidak perlu menggunakan nada pribadi seperti itu. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Ngomong-ngomong, aku punya orang-orang yang menanyakan tentangmu. Sebelum kamu memasuki Akademi Bela Diri, kamu sangat biasa dan bahkan orang yang diusir dari keluargamu. Jadi aku punya alasan yang sangat pasti untuk percaya bahwa itu teknik pedang dewa membunuh diperoleh olehmu dari Forgotten City. Petik 2. F***. Itu terlalu tidak tahu malu. Yah, karena kamu sudah mengambilnya.
Sudah terlambat bagiku untuk mengatakan apa-apa. Jadi aku mendedikasikan buku rahasia seni bela diri untukmu tanpa alasan. Apakah kamu akan bermaksud membiarkanku memasuki batu memori yang kamu kelola sekali? Omi menuntut. Namun, dekan tua itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, tidak. Old Dean, awalnya saya pikir Anda adalah orang yang baik. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak berbeda dengan keluarga wali 4 pulau besar. Di permukaan Anda terlihat seperti keluarga yang terkenal dan layak. Tapi di dalam dirimu semua sama. Aku menawarimu seni bela diri tingkat lanjut tanpa alasan. Tetapi kamu adalah pengganggu seperti itu. Omi, kami tidak menggertak siapapun. Saya harap Anda tidak akan kuat. Jujur, kami tidak ingin memiliki dendam dengan Anda. Silakan kembali. Omong-omong, Anda tidak termasuk dalam Akademi Seni Bela Diri lagi. Jadi lain kali batu memori desa dunia terbuka, Anda tidak akan bisa memasukinya. Kata Presiden Lama. Apa? Apakah kamu terlalu putus asa? Omi sangat marah. Barusan dia berpikir. Karena dia mematikan tidak diizinkan masuk. Lalu menunggu 10 hari kemudian. Desa dunia. Buka. Pergi ke 3 batu memori yang terbuka untuk dunia luar. Tapi saya tidak menyangka bahwa dekan tua itu benar-benar akan mengatakan bahwa 3 batu memori yang terbuka untuk umum di desa dunia juga tidak diizinkan masuk. Terlalu banyak menggertak orang. Omi. Kamu bukan lagi murid Akademi Bela Diri. Sudah 1,5 tahun sejak kamu meninggalkan Akademi Bela Diri. Batu memori di Pulau Marsial awalnya hanya terbuka untuk siswa Akademi Bela Diri. Serta murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau utama. Aku pasti tidak berbohong padamu. Kamu seharusnya sudah tahu itu. Kamu mengatakan bahwa aku melakukannya terlalu banyak. Rumput Anda. Omi berkobar dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kalimat busuk. Omi. Setidaknya kamu jenius. Tidak bisakah kamu sedikit lebih beradab? Jika Anda benar-benar ingin memasuki Memory Stone, itu tidak seperti Anda tidak bisa. Saya tahu Anda belajar 2 seni bela diri di Oblivion City. Ada satu lagi selain teknik pedang dewa pembunuh, kan? Xiao Meng sibuk berkata, Tuan, seni bela diri Zichen hanya bisa belajar 1,5 gerakan. Tidak semuanya. Hahaha. Tapi Omi tertawa terbahak-bahak. Dekan tua. Sepertinya kamu ingin mengambil kembali teknik pedang turun nagaku juga. Omi, jika kamu benar-benar mempelajarinya dari Oblivion City, berikan padaku sehingga aku bisa membawanya kembali ke paviliun pedang tersembunyi. Itu sudah menjadi milik Martial Island. Kuharap kamu akan mendukungnya. Dukung kamu. Dekan tua, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Teknik pedang naga turun sama sekali tidak hanya 1,5 gerakan. Aku tahu semuanya. Bagaimana dengan itu? Bukankah tergoda untuk mengambilnya kembali? Omi, jika kamu menuliskannya, aku akan membiarkanmu memasuki batu ingatan desa dunia hari ini. Aku poh. Ini adalah barang-barang pribadiku, termasuk teknik pisau dewa pembunuh. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa aku harus memberimu hak untuk mengambilnya kembali? Tidak tahu malu. Omi, mengapa begitu keras kepala? Kamu sudah mempelajarinya. Mengapa kamu perlu menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Mengapa tidak membagikannya dengan semua orang sehingga setiap murid masa depan lembah yang sudah meninggal dapat mempelajarinya? Mengapa satu orang harus memiliki semuanya untuk dirinya sendiri? Dekan tua itu menasihati. F*** Anda. Teriak Omi. Tidak masalah apakah itu memasuki batu memori atau tidak. Kuncinya adalah Omi sendiri membawa sesuatu dari dunia lain. Tetapi di bingkai sebagai telah memperoleh batu memori. Ada sedikit api. Pada saat ini, seseorang terbang dari luar lembah almarhum. Dan banyak orang yang melihatnya berteriak, Kakak Changbai. Dalam waktu singkat, kakak laki-laki kulit putih yang panjang itu memasuki lembah almarhum. Kakak senior Changbai tidak repot-repot melihat apa yang terjadi di lembah. Dan begitu dia masuk, dia berteriak dengan gembira. Kakak senior Meng, lihat apa yang telah dibawa kakak seniormu. Stomp, 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 stomp. Menginjak, menginjak, menginjak. Menginjak, 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 menginjak. Injak. Melihat, ini adalah krisan biru unik di Martial Island. Cantik, berikan padamu. Long White Senior Brother meraih segenggam besar krisan biru di tangannya dan dengan bersemangat memegangnya di depan Xiao Meng. Mungkin karena dia terlalu bersemangat dan terlalu bersemangat untuk menyenangkan Xiao Meng. Jadi dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di tempat kejadian. Serta Omi yang berdiri beberapa meter di sebelah Xiao Meng. Omi melihat pria yang tampak marah memegang krisan biru.
yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Dengan puncak alam kesempurnaan bawaan di tubuhnya. Level yang sama dengan Omi. Omi mengangkat pedangnya yang berat sekaligus dan meraung. Tersesat, aku akan membunuhmu jika kamu tidak tersesat. Kakak laki-laki Changbai itu kemudian memandang Omi dan berkata dengan heran, siapa kamu? Pedang berat Omi terangkat ke udara dan berkata, menjauhlah dari Mo kecilku. Heh, hal macam apa yang berani bertindak gegabah di lembah orang mati? Mo, siapa dia? Kakak senior Changbai agak gugup. Xiao Meng berkata, kakak senior Changbai, dia adalah apa yang saya katakan. Saudara Tommy, kerabat terdekat saya. Omi, kamu adalah Omi yang mengamuk di Akademi Seni Bela Diri setahun yang lalu. Mata kakak laki-laki Changbai dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan berkata, ini kakekmu aku. Bagaimana itu mungkin? Tubuh kakak senior Changbai bergetar. 1,5 tahun yang lalu, dia juga telah mendengar tentang Omi. Tetapi pada saat itu, ketika dia mendengar orang lain mengatakan betapa kuatnya Omi Akademi Bela Diri, dia hanya akan dipenuhi dengan penghinaan dan cemberut yang menghina. Karena, pada saat itu, Omi hanya berada di tingkat dalam, bahkan Hautian, dan dia, pada saat itu, sudah menjadi perfeksionis bawaan, dan Omi sama sekali tidak setingkat dengannya. Namun, orang yang berdiri di sini hari ini dikatakan sebagai Omi yang sama sejak saat itu. Changbai memandang Omi dengan tidak percaya. 1,5 tahun yang lalu, kurang dari Hautian. Kenapa Omi yang kurang dari Hautian mencapai puncak kesempurnaan bawaan sekarang? Bagaimana ini mungkin? Ketika Omi melihat bahwa Changbai masih dengan bodoh berdiri di depan Xiao Meng memegang krisan biru sementara matanya menatapnya, Omi segera menarik Xiao Meng di belakangnya. Changbai pulih dari keterkejutan melihat Omi dan sibuk berkata, Xiao Meng, kemarilah saudara Changbai. Omi melihat bahwa Changbai masih memiliki nada penuh kasih sayang. Mau tidak mau mencibir. Juga kakak laki-laki Changbai di sini. Idiot. Apakah dia berpikir bahwa Xiao Meng akan lebih baik dengannya? Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Jangan. Changbai melihat tidak mau. Hatinya sakit. Orang-orang yang terjebak dalam pusaran perasaan begitu rapuh di dalam. Hanya sedikit tampilan dan nada buruk dari orang yang disukainya dapat membuat hatinya sakit sepanjang hari. Xiao Meng. Ada apa denganmu? Aku kakakmu. Changbai. Biasanya dengan saudara terdekatmu Changbai. Ah. Changbai berpikir bahwa Xiao Meng tidak dibutakan oleh Omi untuk bertindak seperti dia tidak mengenalnya. Xiao Meng merasa jijik dan berkata, baiklah. Kakak senior Changbai. Jangan konyol. Ini saudaraku Omi. Anggota keluargaku tercinta. Apa itu? Jantung Changbai melonjak dengan keras. Oh. Kakak senior Changbai. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya begitu rusak? Mo, kenapa aku tidak mengerti apa-apa? Aku baru keluar setengah hari. Kau tahu apa yang kulakukan pagi ini? Aku pergi keluar untuk memilih krisan biru untukmu. Mengapa semuanya berubah sejak saya kembali? Anda bahkan tidak mengenali mereka. Lihat. Xiao Meng, krisan biru itu sangat indah. Apakah Anda tidak paling suka bunga? Aku hampir jatuh ke dalam lubang 10.000 kaki untuk memetik krisan biru ini. Kamu. Xiao Meng berkata, terima kasih, kakak senior Changbai. Kamu tidak perlu repot. Aku tidak suka krisan biru. Kenapa? Apakah kamu tidak paling suka bunga? Ya, tapi itu juga tergantung pada siapa yang memberikannya kepadaku. Jika itu diberikan kepadaku oleh saudara Omi, bahkan jika itu adalah rumput ekor anjing, itu lebih cantik daripada krisan biru yang kamu pegang. Aku sudah membuatnya sangat jelas. Saudara Changbai, ada banyak wanita baik di dunia. Kamu akan bertemu yang lebih baik dariku. Hahaha. Apakah ini kartu orang baik yang legendaris? Changbai tertawa terbahak-bahak. Saat itu, dekan tua itu tidak bisa mendengar lagi dan meraung. Sudah cukup. Changbai, kamu mundur. Tuan, mundur. Dekan tua itu berkata kepada Han. Xiao Meng, lama. Bai bagaimanapun juga baik padamu. Tetapi kamu memperlakukannya seperti ini. Bagaimana kamu bisa hidup dengan hati nuranimu? Tuan, jangan panggil aku Tuan lagi. Aku bukan tuanmu. Han Xiaomeng. Mulai saat ini, kamu bukan murid Yingtianku. Pergilah. Kata dekan tua. Xiaomeng terengah-engah. Jika kamu tidak meneleponku, aku tidak senang menjadi muridmu. Apa yang aku dapatkan ketika aku datang ke lembahmu yang sudah meninggal? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada akhirnya, penatua kakak Changbai yang mengajari saya satu set teknik pedang teratai horizontal yang sampah. Dan itu tidak berguna bagi saya. Saya benar-benar membuang-buang waktu saya di sini.
Dan bagian terburuknya adalah sudah hampir setahun. Dan saya baru berada di dalam kota Songxiang sekali. Adapun alam bawaan awal saya saat ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya lebih suka bergaul dengan saudara laki-laki saya Omi. Dan saya berani bertaruh bahwa bergaul dengannya pasti 10.000 kali lebih baik daripada berada di sini. Saya tidak benar-benar ingin berada di sini sejak awal. Tetapi itu hanya karena Akademi Bela Diri benar-benar tidak cocok untuk saya. Xiao Meng, Omi sibuk menyela tanpa mulut. Dekan tua itu sudah terlihat tidak bahagia. Jadi lebih baik mengatakan lebih sedikit. Turun. Selamat tinggal. Omi menarik Xiao Meng untuk terbang menjauh. Tunggu, pada saat itu. Chang Bai berteriak. Xiao Meng berbalik. Apakah ada yang lain? Tunggu, Omi. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu mengambil Xiao Meng dengan mudah? Haf, hari ini. Xiao Meng harus tinggal untukku. Omi membuntuti. Hanya kamu. Atau apakah itu oleh tuanmu? Bas, pedang dingin di tangan Chang Bai menarik. Memancarkan cahaya dingin dan terang yang bersinar seperti percikan api yang memicu penumpahan. Chang Bai langsung membunuh Omi. Omi merengut. Menantang kematian. Saat pedang berat Omi menebas, beban mengerikan ditekan. Dan pedang yang dipukul Chang Bai pada Omi tiba-tiba ditekuk oleh beban tak terlihat. Kaca, saat pedang Long White patah. Long White juga langsung menabrak tanah. Dan tanah meledakkan ucapan. Pada saat ini, murid-murid dekan tua menyusut. Menatap Omi dengan tidak percaya. Dia awalnya ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Muridnya sendiri. Yang sekarang berada pada level yang sama dengan Omi. Dan dia sangat percaya diri pada Chang Bai. Karena Chang Bai adalah muridnya yang paling berbakat. Tetapi dia tidak berharap Chang Bai menjadi begitu rentan. Seolah-olah dia tidak berada di level yang sama-sama sekali. Sebaliknya, kepala desa dari desa dunia dan desa Novice sama-sama menghela nafas. Semuanya diharapkan. Omi melihat ke arah Chang Bai di tanah dan berkata dengan jijik. Hanya denganmu. Kamu tidak layak untuk melawanku. Jika kamu berani menjadi liar di depanku lagi di masa depan. Jangan salahkan aku Omi karena bersikap kasar padamu. Omi memandang dekan tua itu lagi. Melihat dekan tua itu marah dan menatapnya. Omi mendengus. Apa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu berpikir lagi bahwa pedang berat di tanganku ini diambil dari batu ingatan? Anda ingin kembali lagi? Hahaha. Omi tertawa keras. Tawanya dipenuhi dengan sarkasme. Lalu menoleh dan terbang menjauh. Sampai Omi terbang selama beberapa menit. Dekan tua itu masih marah. Alasan mengapa dekan tua itu marah adalah karena dia bahkan tidak berpikir bahwa Omi begitu kuat. Kekuatannya benar-benar melonjak muridnya yang bangga. Ini membuat dekan tua itu merasa sedikit takut. Di dalam hatinya. Dia bahkan sedikit menyesal mengapa dia tidak memberi Omi kesempatan yang nyaman untuk memasuki batu memori. Mengapa dia tidak ingin membiarkannya memasuki batu ingatan karena sedikit kecemburuan di dalam hatinya. Apakah benar-benar layak untuk menyinggung seorang junior yang bahkan lebih kuat dari muridnya? Saudaraku, saudaraku, kedua pemimpin desa tua itu memanggil beberapa kali sebelum dekan tua itu kembali sadar. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Dekan tua itu memejamkan mata. Menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat dalam bakat. Begitu kuat sehingga menakutkan. Murid saya Chang Bai. Bakat cukup kuat. Dia mencapai kesempurnaan bawaan sebelum usia 30 tahun. Sangat mungkin dia akan melampaui saya dalam hidup ini. Tetapi sebenarnya, dia bukan tandingan Omi. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak tahu apakah saya terlalu bodoh untuk menyimpan dendam terhadapnya. Kepala desa-desa surgawi berkata, kakak senior, maaf, sebenarnya, saya memiliki sesuatu yang belum sempat saya katakan kepada Anda. Bukan karena kami tidak memberi tahu Anda sejak awal, tetapi karena agak sulit untuk memberi tahu Anda. Ada apa? Hei, saudaraku. Sebenarnya, Lin Bai dan aku akan membawa Omi kepadamu karena, wajah lama Jin Taois agak merah. Karena apa? Karena, Omi mengalahkan Lin Bai dan aku. Tak satu pun dari kami cocok untuk Omi. Jadi itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain membawanya kepadamu. Apa kau bercanda? Kalian berdua adalah tingkat kedua awal dari alam persatuan. Bagaimana itu mungkin? Kakak senior. Itu benar. Meskipun kita berada di tingkat kedua dari tahap awal alam persatuan. Kita sama sekali bukan tandingan Omi. Itu sangat memalukan. Jika itu adalah orang luar, kita tidak akan berani dikenal. Ya Tuhan. Omi baru melangkah setengah kaki ke alam persatuan. Tapi dia bahkan tidak cocok untuk kalian.
Bakat Omi sebenarnya jauh melebihi imajinasiku. Di mana Changbai bisa setara dengannya? Dekan tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sepertinya menyesal di dalam. Mengapa kalian tidak mengatakannya sebelumnya? Dekan tua itu mencaci. Saudaraku, kami benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dan kami tidak tahu bahwa kamu akan sangat tidak menghormati Omi, sayangnya. Ho, aku benar-benar semakin bingung semakin tua aku. Apa gunanya aku menyinggung kejeniusan seperti itu? Mengapa aku begitu bingung? Cepat, pergi dan undang Omi kembali. Katakan saja, semuanya baik untuk didiskusikan. Dekan tua itu tampak seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Ini, cepat pergi. Dekan tua itu berteriak. Baru pada saat itulah kepala desa Tianxia dan desa Novice mengejar mereka keluar dari lembah. Dekan tua itu tidak mengejar mereka sendiri. Meskipun dia menyesal tidak memberikan wajah Omi. Tetapi dia setidaknya adalah tahap akhir dari alam persatuan. Dan akan sedikit memalukan baginya untuk mengejar Omi sendiri. Omi dan Xiao Meng baru saja terbang keluar dari lembah ketika teriakan datang dari belakang. Adik Tang, tolong tetap di belakang. Setelah berbalik, itu adalah Jindolf dan Lin Bai. Apa yang kalian inginkan? Pedang berat Omi menunjuk mereka sekaligus. Saudara Tang, jangan salah paham. Kami diperintahkan oleh dekan tua untuk keluar dan mengambilmu. Ambil aku, jika kamu ingin mati. Cobalah, kata Omi dengan jijik. Kamu salah. Memulihkanmu berarti kamu ingin memasuki batu memori dan semuanya bisa dinegosiasikan. Itulah yang dikatakan dekan tua itu sendiri. Dekan lama kami melihat betapa kuatnya Anda. Dan kami juga memberitahu dekan tua bahwa Anda bahkan mengalahkan kami. Jadi dekan tua itu tiba-tiba bangun. Dan mengharapkan saudara Tang untuk kembali bersama kami. Jangan khawatir. Dekan tua tidak akan pernah menolak permintaan Anda kali ini. Jika Anda ingin memasuki batu memori. Lalu masuk. Hahaha. Konyol. Saudara Tang. Ayo pergi. Tidak perlu. Aku, Omi. Tidak peduli untuk memasuki batu memori di sini. Senior Jin Taois. Jika batu memori desa duniamu bersedia terbuka untukku, maka aku, Tang, akan tertarik untuk melakukan perjalanan, kata Omi. Kedua kepala desa tua itu menghela nafas. Jin Taois berkata, baiklah, saudara Tang, karena Anda tidak ingin memasuki batu memori lembah orang mati lagi, maka saya tidak akan membujuk Anda. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda untuk memasuki batu memori desa dunia sekarang. Anda dapat memasukkan manapun yang Anda inginkan. Terima kasih. Omi terbang dengan kepala desa dunia. Sementara kepala desa-desa Novice kembali ke lembah untuk melapor. Saudaraku, Omi tidak lagi peduli untuk memasuki lembah almarhum. Dia sekarang mengikuti Jin Taois dan pergi ke batu memori desa dunia. Dekan tua melihat penghinaan Omi. Hatinya masih sedikit kesal. Dia setidaknya orang kuat dari alam persatuan akhir. Dia sudah memberi wajah Omi. Tetapi dia sebenarnya menghina. Dekan tua itu berkata sambil mendengus. Karena dia menghina. Mari kita tinggalkan pada saat itu. Itu hanya seorang jenius. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah sisa hidupnya benar-benar hebat atau tidak? Semuanya masih belum diketahui. Saya, Ying Tian, setidaknya berada di tingkat pertama dari alam persatuan akhir. Dan dianggap berada di tingkat atas di dunia ini. Jika bukan karena bakatnya, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Jika dia tidak bisa melampauiku selama sisa hidupnya, dia tidak berguna bagiku kentut, konyol. Omi datang ke desa dunia. Jin Taois berkata, Omi, desa dunia 3 batu memori, kota Oblivion, kota daun jatuh, dan kota Cangdus. Anda memilih yang mana yang ingin Anda masuki. Omi memikirkannya. Dia sudah memasuki kota Oblivion 2 kali dan cukup akrab dengannya. Tetapi tujuan Omi memasuki batu memori kali ini adalah untuk meneliti teknik penyembuhan dan menyelamatkan Liona. Jadi Omi harus memilih tempat yang terbaik dalam hal penyembuhan. Omi bertanya, Senior Jin Daois, katakan padaku dengan jujur, yang mana dari 3 batu memori yang memiliki dunia paling maju dalam hal seni penyembuhan? Apakah kamu masuk untuk mempelajari seni penyembuhan? Tidak menyembunyikan apapun darimu. Ya, haha. Kamu bertanya kepada orang yang tepat tentang itu. 3 batu memori ini. Aku sudah berada di sana tidak kurang dari 100 kali. Kalau begitu, aku akan merekomendasikanmu untuk memasuki kota Canggu. Mengapa? Kota Canggu memiliki teknik penyembuhan terkuat di antara 3 dunia batu memori. Karena, kota Canggu memiliki Paviliun Qingju. Paviliun Qingju ini penuh dengan penyembuh.
Dan dapat dikatakan bahwa paviliun Qingju ini, penyembuh di dalamnya sangat kuat. Levelnya jauh melampaui dunia kita. Anda pasti akan mendapatkan sesuatu jika Anda pergi ke sini. Hanya saja terserah Anda apakah Anda dapat memasuki paviliun Qingju atau tidak dan mempelajari tekniknya. Terima kasih. Kalau begitu masuk ke paviliun Qingju. Bagus. Kalau begitu ikuti aku. Omi datang ke tempat yang menyerupai kepala sumur. Dan Jin Taois berkata, Omi, batu memori ini adalah yang paling maju dari 3 batu memori. Dan itu hanya terbuka setahun sekali. Dan itu hanya untuk siswa di tahun keempat Akademi Seni Bela Diri. Atau murid dari keluarga Pulau Guardian yang berada di atas tingkat Hautian. Selama 50 hari. Tentu saja, jika Anda ingin keluar lebih awal, Anda bisa bunuh diri di dalam. Oke, terima kasih, senior. Omi melompat ke dalam sumur ini. Gemetar. Omi tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika dia membuka matanya dan bangun, dia mendapati dirinya berdiri telanjang di sebuah ruangan. Di salah satu tempat tidur di ruangan itu, suara seorang wanita menangis terdengar. Apalagi, banyak pakaian robek tumpah di lantai. Jelas bahwa pemerkosaan baru saja terjadi di sini. Dan tubuh yang dimasuki Omi adalah pemerkosa. Astaga, apa yang bisa lebih menyedihkan daripada datang ke sini dan berubah menjadi pemerkosa? Omi depresi. Omi memandang wanita yang menangis di tempat tidur. Penampilannya rata-rata. Omi kemudian melihat dirinya di cermin. Tubuh yang dia masuki memiliki penampilan rata-rata. Tetapi berpakaian bagus. Jadi itu pasti orang yang berstatus tinggi. Hei, apa kabar? Don Zimmer bertanya. Oh, wanita itu terus menangis. Jangan menangis. Kamu mencemarkanku. Aku tidak ingin hidup. Oh, Omi melihat ke tempat tidur. Tidak ada yang jatuh merah atau semacamnya. Dan berkata, berhenti menangis. Kamu bukan gadis yang tidak bersalah. Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu apa yang kamu? Aku tidak punya energi untuk disia-siakan bersamamu di sini sekarang. Jika kamu membuatku kesal, aku benar-benar akan membunuhmu dan selesai dengan itu. Baiklah. Aku bertanya padamu. Di mana paviliun Qingju? Don Omi bertanya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Kamu wanita itu menatap Omi dengan bingung. Katakanlah. Di mana Green Residence? Song Xiaolu. Apakah kamu gila? Song Xiaolu. Yah, aku Song. Di mana paviliun Qingju? Jangan salahkan aku jika kamu tidak memberitahuku. Omi mengancam. Omi tidak terlalu peduli padanya. Tujuan utamanya untuk masuk adalah untuk belajar penyembuhan. Tetapi dia tidak akan menunda untuk hal lain. Wanita ini hanya akan membunuhnya jika dia mau ikut campur. Ini adalah dunia ingatan. Katakanlah, di mana paviliun Qingju? Omi menjawab pertanyaan itu. Wanita itu berkata, apakah kamu Song Xiaolu atau tidak? Adikmu. Apakah aku atau tidak Song Xiaolu ada hubungannya dengan paviliun Qingju? Jika Anda tidak memberitahu saya akan melakukan pembunuhan. Ini rumah kaca, kata wanita itu. Ah, ini paviliun Qingju. Omi terkejut. Tidak mungkin. Kebetulan seperti itu. Kamu bukan Song Xiaolu. Ayo. Aku bukan Song Xiaolu. Lalu apa yang kamu? Omi meraih wanita itu dan berkata, jangan bicara padaku. Aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu. Jawab saja apapun yang aku minta padamu. Wanita itu menganggukkan kepalanya ketakutan. Omi bertanya, pertama-tama, siapa kamu? Aku Qingju Guan, istri Liu Dongtang. Siapa Liu Dongtang? Murid ketiga dari pemilik paviliun rumah kaca. Dan siapa aku? Kalau begitu, kamu Song Xiaolu. Apa identitas Song Xiaolu? Song Xiaolu adalah putra bungsu dari pemilik keluarga Song. Mengapa Song Xiaolu muncul di paviliun Qingju dan memperkosamu? Apakah itu juga salah satu murid paviliun Qingju? Tidak. Song Xiaolu adalah seorang pria yang mengandalkan kekuatan dan pengaruh keluarga Song di kota Canggu, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Karena Anda naksir putri pemilik paviliun Qingju, Anda sering datang ke paviliun Qingju dan ingin mengejar putri pemiliknya. Tetapi Mutiara Biru bahkan tidak menyukai Anda. Jadi Anda sering ingin menggunakan trik gelap. Sayangnya, paviliun Qingju tidak mudah dipusingkan. Banyak orang kuat berutang budi pada paviliun Qingju. Dan kamu tidak bisa menggunakan trik gelap untuk mendapatkan Blue Pearl, so, kamu benar-benar melakukannya padaku malam ini. Isak tangis. Mengatakan itu, wanita itu berteriak. Omi secara kasar memahami situasi saat ini. Dia adalah pria dari keluarga kuat terbesar di kota Canggu. Dia semua jahat. Dan juga,
Dia ingin mengejar putri pemilik paviliun Qingju. Tetapi tidak dapat mengejar. Jadi berulang kali menggunakan cara tercela. Tetapi masih tidak bisa mendapatkan. Jadi, Song Xiaolu yang sangat tertekan pada istri murid ketiga pemilik paviliun Qingju untuk memperkosa, yaitu wanita ini di tempat tidur. Omi tertekan di dalam. Tujuannya masuk adalah untuk mempelajari seni penyembuhan. Tapi apa-apaan ini? Identitas tubuhnya saat ini adalah orang yang paling dibenci di paviliun Qingju. Bagaimana lagi Omi bisa belajar seni penyembuhan di paviliun Qingju? Apapun. Ambil saja satu langkah pada satu waktu. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, bunuh diri, keluar dari kota Canggu dan kemudian masuk kembali ke kota Canggu, maka identitasmu akan berubah lagi. Omi berkata kepada wanita di tempat tidur, jangan beritahu siapapun tentang ini. Ya. Saya tidak akan mengatakannya. Wanita itu berkata dalam keadaan kesurupan. Tentu saja. Don Omi menggunakan lagu pengantar tidur padanya. Lupakan apa yang terjadi malam ini. Lupakan siapa yang kamu perkosa malam ini. Semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi yang kamu miliki. Yah, itu semua hanya aku yang bermimpi. Pergi tidur. Wanita itu pergi tidur dalam waktu singkat. Omi melompat keluar jendela. Dan ketika dia melompat keluar, itu adalah jalan di luar. Saat itu sekitar tengah malam saat ini. Setelah Omi melompat ke jalan, seorang anak laki-laki kecil dengan sibuk berlari dan berteriak, "Tuan muda kedua, itu dilakukan begitu cepat. Bukankah itu menyegarkan? Saya pikir saya baru saja mendengar jeritan wanita itu." Omi menatap bocah itu. Jelas bahwa bocah ini adalah sahabat karib Song Xiaolu. Dan dia pasti memiliki andil dalam merencanakan pemerkosaan wanita itu malam ini. "Tuan muda kedua, di mana sekarang? Apakah Anda masih akan menghabiskan malam di tempat Jade? Apakah Anda baik-baik saja sekarang? Kenapa kamu tidak pergi ke Little Cui malam ini dan pergi lagi besok malam untuk membiarkan tubuhmu beristirahat?" Anak kecil itu menasihati. Omi mendengus. 100 rumah bunga apa? Pulanglah. Ya, Tuan muda. Tidak lama kemudian, si dekik itu mengendarai gerobak binatang buas. Omi naik kereta hewan dan mengikuti. Sekarang tengah malam. Omi pasti tidak bisa pergi untuk belajar seni penyembuhan. Pasti harus kembali besok di siang hari. Jadi Omi pulang dulu. Untungnya ada pengikut. Atau dia bahkan tidak akan bisa menemukan di mana rumahnya. Dalam perjalanan kembali, Omi bertanya, "Siapa namamu?" Tuan muda kedua. Ada apa denganmu? Don berkata, "Apapun yang saya tanyakan." Anda menjawab, "Mengerti." Mengerti. Pengikut itu langsung terpaku oleh Omi. "Siapa namamu?" Kembali ke tuan muda kedua. "Nama saya Wang Kai. Aku pergi." Wang Kai, Omi tertawa. Dunia macam apa ini? Bisakah Wang Kai menjadi nama seseorang juga? Oke. Wang Kai, katakan padaku, bagaimana situasi keluargaku? Keluarga tuan muda kedua adalah keluarga terbesar di Palais Twilight City. Tuan muda kedua adalah putra pemilik keluarga Song. Salah satu tuan muda peringkat tertinggi dalam keluarga Song. Ayah tuan muda kedua adalah salah satu dari 10 ahli teratas di Palais Twilight City. Dan kakek tuan muda kedua, pemilik sebelumnya, adalah ahli nomor 1 di Palais Twilight City. Oh, tidak heran keluarga Song adalah keluarga paling kuat di kota Changdus. Ya, ibu tuan muda kedua adalah penguasa kota Changgui. Saudara perempuan tuan muda kedua adalah kapten penjaga kota-kota Changgui. Saudara laki-laki tuan muda kedua adalah pemuda paling berbakat di kota Changgui. Dan juga, nenek tuan muda kedua adalah ahli terbaik kedua di kota Changgui. Aku pergi. Sangat luar biasa. Maka bukankah aku bisa memanggil tembakan di kota Canggur? Omi tersenyum. Ya, itu sebabnya tuan muda kedua Anda adalah pria paling terkenal di kota Changmu. Tidak melakukan apapun yang jahat dan tidak berani apa-apa. Tuan muda kedua memiliki begitu banyak perlindungan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota Changmu. Jadi, saya dikenal semua orang di kota Canggu. Ya, tuan muda kedua adalah orang jahat yang diketahui semua orang di kota Canggu. Dan banyak gadis muda diperkosa olehnya pada satu waktu. Oh, sekali. Omi mengutuk di dalam. Dalam sejarah sejati, Song Xiaolu ini, dia pasti mati dengan menyedihkan pada akhirnya. Omi bertanya, katakan padaku, apa kekuatan kakekku? Wang Kai berkata, kakek tuan muda kedua adalah tahap akhir yang kuat dari alam persatuan surgawi. Nenek tuan muda kedua adalah tahap tengah yang kuat dari alam persatuan surgawi. Ayah tuan muda kedua berada pada tahap awal alam persatuan.
Dan ibu tuan muda kedua berada di puncak kesempurnaan agung bawaan. Saudara laki-laki tuan muda kedua berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung bawaan. Oh, itu terlihat cukup kuat. Omi sedikit terkejut. Karena kakek identitas ini adalah ahli pertama. Maka tahap akhir dari alam persatuan adalah keberadaan paling kuat di batu memori ini. Tanpa diduga. Lalu, bagaimana denganku, tuan muda kedua? Anda tidak memiliki bakat kultivasi. Jadi kekuatannya sangat lemah. Jadi keluarga itu buta terhadap apapun yang Anda lakukan dan menolak untuk memperlakukan Anda dengan buruk. Dimengerti, Omi mendeteksi kinya sendiri. Dan benar saja, itu tidak kuat. Tetapi dia hanya gerbang dalam. Omi melihat lagi pada pengikut dan terkejut. Pengikut ini sebenarnya adalah orang bawaan yang kuat. Segera, untuk keluarga Song. Karena semua orang tertidur, Omi kembali ke kamarnya dan tidur juga. Tapi untungnya, dengan Wang Kai memimpin, Omi santai saja dan, dengan Omi menggunakan lagu pengantar tidur, Wang Kai harus baik dan mengatakan segalanya. Baiklah, Wang Kai, tidurlah di kamarmu juga. Omi melihat bahwa Omi akan tidur di kamar yang sama dengannya. Jadi dia mengusirnya. Tuan muda kedua, saya selalu tidur di kamar yang sama dengan Anda. Erem, kenapa kamu ingin tidur di kamar yang sama denganku? Tuan muda kedua, Tuan memerintahkan. Karena Tuan muda kedua telah melakukan segala macam hal buruk dan telah kehilangan kebajikannya. Dia akan memiliki banyak musuh. Di masa lalu, ada orang yang ingin membunuh Tuan muda kedua saat dia sedang tidur. Jadi, sejak itu, guru telah membuat saya tidur di kamar yang sama dengan Tuan muda kedua. Dan selama orang itu tidak melebihi kekuatan saya, tidak mungkin untuk membunuh Tuan muda kedua. Dan jika orang yang kekuatannya melampaui saya, dia harus kuat. Dan pasti akan sangat mencolok ketika dia memasuki keluarga Song. Oh, apakah begitu? Ya, tidak perlu malam ini. Kamu kembali ke kamarmu. Baiklah. Saya yakin itu akan baik-baik saja. Tuan muda kedua. Kalau begitu saya pergi. Selamat malam. Selamat malam. Pada saat ini, di sebuah restoran sekitar 1000 meter jauhnya, seorang pria sedang menatap kamar Omi. Pada saat itu, orang yang menatap berkata, "Lihat, penjaga dari Song Xiaolu telah pergi. Sepertinya mereka tidak tidur bersama malam ini." Kemudian, 3 orang berkumpul untuk melihat-lihat, termasuk orang yang baru saja menatap, 2 pria dan 2 wanita. Kami akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukannya. Salah satu wanita berkata dengan gigi terkatup. Wanita itu tampak sangat cantik. Tetapi, dengan tatapan membunuh di matanya ke arah Omi, dia sepertinya sangat membencinya. Pria lain berkata, "Kami telah bersembunyi di sini selama 2 bulan. Dan kami akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh pencuri anjing ini. Dengan cepat, bersiap-siap, bertindak malam ini. Pastikan untuk berhasil." Yah, pastikan untuk berhasil. Balaskan dendam nenek yang Song Xiaolu ini. Jika dia tidak bergantung pada keluarganya, dia bukan apa-apa. Jika dia tidak memiliki penjaga bawaan di sisinya, dia akan dicincang sampai mati di jalan. Baiklah. Potong omong kosongnya. Katakanlah. Tindakan. Kita menyamar sebagai penjaga dan memasuki keluarga Song. Momentum yang kita miliki tidak akan menarik perhatian dari beberapa pembangkit tenaga listrik alam persatuan di keluarga Song. Bagus. Pada saat ini, Omi tidak tahu bahwa seseorang akan datang untuk membunuhnya. Tentu saja, justru Song Xiaolu yang dibunuh. Dan tidak ada hubungannya dengan Omi. Tapi sayangnya, Omi menduduki tubuh Song Xiaolu. Omi berbaring di tempat tidurnya. Berpikir dalam hatinya. Besok, aku akan pergi ke Paviliun Qingju. Dan aku tidak tahu apakah aku akan berhasil memasuki Paviliun Qingju untuk mempelajari seni penyembuhan. Dan aku tidak tahu seberapa kuat seni penyembuhan untuk pemilik Paviliun Qingju. Jin Taois desa Tianxia mengatakan bahwa itu jauh melampaui dunia luar. Dan saya yakin jika tidak. Tetapi saya berharap kali ini saya bisa masuk dan berharap keinginan saya terpenuhi. Dengan lancar meningkatkan teknik penyembuhan saya. Dan berhasil menyelamatkan Xiang Yun dari kematian. Omi tidak memikirkan hal lain. Dia sekarang melemparkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam seni penyembuhannya. Dia tidak punya waktu tersisa. Tepat pada saat ini, Omi mendengar gerakan di luar. Apakah benar-benar ada seseorang di sini untuk membunuhku? Tidak mungkin. Begitu Wang Kai tidak tidur di sini, seseorang akan segera datang untuk membunuhku. Hehe. Betapa Song Xiaolu ini dibenci. Omi tidak khawatir. Hanya sedikit tersenyum. Benar saja. Dalam beberapa napas waktu,
Jendela tiba-tiba terbuka. Lalu sesosok melompat sekaligus, langsung menuju tempat tidur Omi. Namun, Omi tidak segera bereaksi. Karena dengan kekuatan Omi, dia bisa membunuh pihak lain pada saat-saat terakhir. Jangan bergerak. Pada saat berikutnya, pisau diletakkan di leher Omi. Tiba-tiba ada beberapa orang lagi di ruangan itu. 2 pria dan 2 wanita. Di antara mereka, orang yang memegang pisau di leher Omi adalah seorang wanita. Dan wanita itu sangat cantik, langsing dan menawan. Namun, cara dia memandang Omi sangat menakutkan. Seolah-olah dia ingin memakan Omi. Siapa kalian? Omi bertanya dengan acuh tak acuh. Song Xiaolu. Hari ini adalah akhir darimu. Salah satu pria berkata. Omi berkata, bukankah kalian akan melaporkan namamu? Wanita cantik yang memegang pisau di leher Omi mengertakkan gigi dan berkata, Song Xiaolu, apakah kamu sudah melupakan kami? Dan bahkan jika kamu telah melupakan kami, apakah kamu lupa bahkan nenekku? Omi tersenyum. Maaf, saya benar-benar lupa. Siapa yang membuat saya melakukan terlalu banyak hal buruk? Begitu banyak yang tidak dapat saya ingat. Song Xiaolu, hari ini adalah hari kamu mati. Wanita cantik itu berkata, Omi tidak memiliki ketegangan. Karena Omi cukup percaya diri untuk melepaskan energi abstrus bawaannya saat dia melakukannya. Atau untuk melakukan lagu pengantar tidur. Atau untuk menyerang balik. Singkatnya, Omi tidak khawatir sama sekali bahwa dia akan mati di tangan anak-anak kecil ini. Yang Si, lakukan dengan cepat dan potong kepalanya, seorang pria berkata. Namun, gadis cantik yang memegang pisau melawan Omi agak tidak bisa berbuat apa-apa. Yanxi, penjahat ini membunuh nenekmu di jalan. Bunuh dia sekarang. Tapi, apa perbedaan antara kita membunuh seseorang seperti itu dan dia? Atau kita akan memaksanya untuk menuliskan kejahatannya dan mengirimnya ke pemerintah? Yanxi, apakah kamu bodoh? Keluarga Song ada di kota Canggu dengan satu tangan. Mengirimnya ke kantor pemerintah. Bunuh dia dengan cepat. Setelah Anda membunuhnya, Anda dan King Su akan terbang. Menemukan tempat di mana tidak ada yang mengenal Anda. Dan hidup seperti makhluk abadi. Kata salah satu wanita lainnya. Wanita cantik itu tersipu dan menatap lembut pada pria bernama King Su. Saat itu, Omi tertawa. Kalian ingin hidup seperti makhluk abadi. Sungguh pemikiran yang indah. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.